Bergegas apa? Pelan-pelan saja. Pak Mo, kamu janji sama aku soal itu. Soal apa? Uangnya mana? Aku butuh banget sekarang. Bisa dimengerti. Tapi biasanya di sini kita semua beri kuit dengan kontrak. Kontrak? Kita kan nggak ada kontrak. Pak Mo, kita nggak ada kontrak. Jadi, omongan yang dulu itu nggak berlaku lagi. Tentu saja. Kontrak lisan juga tetap kontrak, kan? Tapi soal yang Anda urus ini. Kenapa dengan urusannya? Awalnya aku memang mau bantu kamu. Sekalian biar semua orang bisa lihat siapa sebenarnya Yu Siling itu. Dia sama sekali nggak peduli sama ayah kandungnya sendiri. Tapi gara-gara kamu bikin ribut, hubungan Yu Siling sama Gu Zhaohe malah makin dekat. Tuan Mo, saya kan sudah melakukan persis seperti yang Anda minta. Jadi tolong kasih saya sedikitlah. Pantas saja Anda bilang jangan buru-buru. Aku mau sanksi. Paling gak suka berutang budi sama orang. Uang yang kamu mau, ada caranya. Waktu itu kan banyak orang lihat sendiri Gu Zhaohe memukul. Aku punya banyak teman di rumah sakit. Biar mereka bantu buatkan surat keterangan untukmu. Kamu mau berapa banyak uang? Harganya berapa? Wah, ide ini bagus banget. Benar-benar bagus. Beberapa tahun belakangan ini gimana? Lumayan kan? Masih secantik dulu ya? Masih suka ngomong nggak jujur ya? Aku lagi muji kamu, benar-benar sia-sia deh muji orang nggak punya hati nurani. HMTH, kamu sendiri yang jaga diri dengan baik. Aduh, mana ada? Yu Siling, kamu sudah pernah ketemu belum? Ya, dia sangat kompeten. Prestasi Tian Yue sudah membuktikan itu. Penilaiannya tinggi sekali ya. Kalau begitu, kenapa kamu bicara seberat itu di depan anakmu sendiri? Justru karena dia sangat kompeten, makanya aku harus hati-hati, harus waspada. Saat ini, Sansing dalam masa reformasi krusial. Jika Siling tak bisa kumanfaatkan, harus disingkirkan. Beberapa tahun belakangan ini kamu banyak berubah ya? Aku kira kamu masih kakak bodoh yang dulu menyerahkan grup Sansing ke adikmu itu. Proyek Yingqiao sudah hilang 1 miliar lagi, aku masih terus cuek begini. Takutnya nanti bukan cuma soal uang lagi. Kalau soal penilaianmu di pekerjaan, aku dukung. Tapi masalah ini soal perasaan Zhaohe. Saran aku, jangan ikut campur. Sekarang Zhaohe sudah kehilangan kemampuan untuk menilai sesuatu dengan rasional. Terlalu impulsif, gegabah. Dulu dia nggak pernah menangani masalah dengan cara seagresif ini. Nah, justru itu membuktikan kalau dia benar-benar suka sama Yu Siling. Yah, namanya juga anak laki-laki. Proses tumbuh dewasa itu pasti ada. Biarkan saja mengalir apa adanya. Tapi kamu nggak boleh mencampur adukan urusan perusahaan dengan masalah pribadi perasaannya. Identitas Yu Siling itu mewakili Zhaohe. Ini bukan cuma soal perasaan pribadi. Kalau Yu Siling nggak bisa mendapatkan kepercayaan dariku, terus terang saja, aku nggak akan mendukung hubungan mereka berdua. Aku nggak bisa memujukmu juga.
Ayo, minum dulu. Itu. Minuman ini efeknya lumayan juga. Kemampuan minumku masih sama kayak dulu. Ayo pilih lagi. Hari ini, minum sama kamu sampai mabuk begini, minuman ini bikin aku teringat satu kalimat. Tanpa tindakan tegas, jangan punya hati sebaik bodhisattva. Giliran kamu, aku pilih yang lebih lembut saja. Menurutku, di usia aku sekarang, yang terbaik memang menghadapi yang keras dengan kelembutan. Kamu nggak terlalu lengket, ya? Bukannya kamu yang bilang aku nggak boleh jauh-jauh dari kamu? Memangnya aku kenapa? Aku ngomongin dia. Cuma bantal peluk aja kamu cemburu? Oke, kalau kamu sudah punya bantal peluk, pas banget hari ini temanku ngajak kumpul. Ya udah, aku pergi dulu. Mereka bilang bakal semalaman. Semalaman? Wah, asik banget. Aku beneran pergi nih. Kenapa? Nggak jadi pergi. Kamu sempatkan waktu ngobrol yang baik sama ibumu. Jangan sering-sering bikin dia marah. Ibuku memang orang yang ngomongnya beda kan? Sebenarnya, aku bisa ngerti kenapa dia begitu. Soalnya aku masuk dewan direksi juga karena dikenalin sama Mo Sansi, jadi dia agak waspada sama aku. Tapi itu juga demi kamu, demi aku, dia harus hormatin kamu. Ada banyak hal, tahu nggak? Di umur kamu sekarang ini, kamu belum bisa paham. Aku seperti kita sekarang. Aku 31 tahun, kamu 22 tahun. Rasanya semuanya indah banget. Percaya kalau cinta itu bisa mengalahkan segalanya. Tapi nanti kalau kamu sudah umur 40, saat itu aku sudah tua. Apa aku sudah mencuri dari kamu waktu dan masa terbaikmu? Sebenarnya ibumu juga bukan sengaja mau mempersulit aku. Dia cuma nggak mau. Saat kamu menyesal nanti, sudah tidak ada pilihan lagi. Kamu dulu selalu nggak mau bersama aku. Apa karena semua ini? Gak sepenuhnya juga. Saya tidak akan menyesalinya. Aku nggak akan bikin kamu menyesal. Jadi nggak pernah lagi. Aku pengen makan permen. Aku kan sudah bilang, aku pengen makan permen. Oh.
Dokter, tolong cepat periksa saya. Katanya sakit banget. Apa mereka salah suntik saya? Baik, silakan duduk dulu. Aduh, sebenarnya saya nggak mau datang ke sini. Keluarga Anda sudah datang? Keluarga? Saya nggak punya keluarga, saya sendirian. Tolong hubungi keluarga Anda untuk datang sebentar ya. Kamu nggak ngerti omongan saya ya? Kan sudah saya bilang, saya sendirian. Wu Jia nggak bilang ke kamu ya? Kamu tulis saja di rekam medis, tulis yang parah makin bagus. Saya harus bertanggung jawab atas rekam medis. Kalau keluarga Anda tidak di sini, bisa datang lain kali, segera. Kalau saya datang lagi, saya nggak perlu daftar ulang, langsung cari saya, kan? Sebenarnya kamu kenapa? Saya tanya, kamu bisa periksa pasien, kamu gimana? Mau menipu saya? Jangan emosi. Siapa ya emosi? Ya sudah, bilang saja, sekarang keadaannya gimana? Kemungkinan besar ini kanker pankreas. Apa yang Anda bilang? Mungkin kanker pankreas. Anda tidak apa-apa, kan? Pak, Anda tidak apa-apa kan? Tian Ye, setelah peningkatan pemasaran terakhir, penjualan kita naik signifikan lagi sekarang sudah mantap di posisi nomor 1 merek olahraga dalam negeri. Xia Oking benar-benar berjasa besar kali ini. Dengan kemampuannya sekarang, Dia sepenuhnya layak menjadi direktur departemen pemasaran. Benar, waktu terakhir aku antar dia pulang, dia juga sempat bilang ke aku, mau pindah ke departemen bisnis. jadi waktu kamu antar dia pulang, menurutmu dia ngobrol sama kamu itu karena urusan kerja? Atau cuma pengen ngobrol sama orang yang dia suka? Kalian ngobrol di mana? Di bawah, terus naik ke atas, ya jelas di atas lah. Kamu pasti juga mau tanya, di dalam kamar atau di luar kamar, ya? Bisa nggak kamu berhenti teleponin aku lagi? Nak? Aku kena kanker pankreas. Siapa itu? Vida udah minta uang ke aku. Katanya dia kena kanker. Dia juga kirim foto. Aku rasa itu hasil nyolong dari internet. Kamu nggak kenal dia. Dulu juga begitu. Nipu aku buat ke rumah sakit. Katanya dia tinggal punya satu napas terakhir. Begitu aku sampai di rumah sakit, satu ruangan penuh orang penagih utang mengerubungi aku. Tapi ini hasil lab dari rumah sakit rakyat pertama anjing, kelihatannya nggak palsu. Gimana kalau kita tetap pergi lihat saja? Dia mati pun nggak ada hubungannya sama aku. Lihat deh, dua orang di depan itu mirip nggak? Seharusnya Tuan Bu. Beneran kalian berdua ya? Udah pulang kerja ya? Sampai gandengan tangan segala. Aduh, kalau tahu dari awal aku buka taruhan aja deh. Coba kapan kalian berdua jadian? Sekarang udah telat. Tapi sebenarnya kita udah lama sadar kok kalian berdua di kantor saling lempar pandangan terus. Kita dianggap nggak kelihatan ya. Ngomong-ngomong, sekarang tim proyek lapangan kita ada 2 wakil direktur dan 2 dewan direksi. Kedepannya pasti keren banget. Kamu masih mau makan? Aku duluan ya. Makan duluan. Maksud bukan.
kita makan duluan ya. Bukan begitu maksudnya. Xiao Jiang, kamu jalannya cepat banget. Kenapa kamu kelihatannya nggak sesulit itu sih? Halo, sekarang kamu lagi sama Yu Siling ya? Iya, aku akan segera menemuimu. Oke, kamu datang sendiri ya? Ini Mama baru pulang. Nanti beberapa hari lagi kalau Mama sudah dapat rumah, Mama mau masak buat kamu. Masih mau masak makanan kesukaanmu waktu kecil? Aku udah lama banget gak ngerasain masakan Mama, ya Tan? Gimana kalau kamu datang ke hotel dan temani Mama tinggal beberapa hari? Kayaknya aku gak usah deh, aku sudah cukup nyaman tinggal di luar. Selama bertahun-tahun ini kamu tinggal di rumah pamanmu, meskipun kamu jarang pulang dan lebih sering tinggal di asrama. Tapi kalau ada apa-apa, tetap ada orang yang bisa jagain kamu. Waktu kakekmu meninggal, aku nggak berebut perusahaan sama dia. Aku selalu merasa dia itu adikku. Kalau dia mau berusaha, ya biarin aja dia berusaha. Bahkan waktu akhirnya dia mengganti nama perusahaan jadi Sansing Group, aku juga nggak banyak komentar. Aduh, sayang sekali. Perusahaan itu hasil kerja keras kakek, gak bisa dibiarkan Om terus-terusan merusaknya. Kamu masuk ke Sansing. Itu memang supaya kamu bisa menyelidiki soal Yingqiao. Jadi, ada kemajuan yang berarti nggak? Yingqiao itu dijual justru di masa keemasannya. Penanggung jawab proyek Su Yiking menyalahgunakan aset dan proyeknya dihentikan. Menurutku, keadaan ini hampir persis sama dengan yang dialami Tianyi sekarang. Jadi, Su Yiking ini belum pasti dia cuma jadi kambing hitam atau memang ikut terlibat. Tapi hal pertama yang dilakukan Siling setelah masuk Dewan Direksi adalah membuka kembali audit internal waktu itu. Hasil audit menunjukkan catatan keuangan saat itu sama sekali nggak ada masalah. Om benar-benar menutupi semuanya rapi. Jadi artinya nggak ada bukti? Tapi aku menemukan sesuatu. Pemegang saham Linkang Group, Tan Xiao, kemungkinan besar hanya memegang saham atas nama Omku. Mereka bekerja sama menggunakan cara kepemilikan tidak langsung untuk mengendalikan Sansing. Memperluas kendali, sepertinya memang begitu. Kita harus punya bukti yang benar-benar kuat baru bisa mengadakan rapat dewan dan mencopot Mo Sansing dari jabatan ketua dewan. Sekarang aku sudah kembali, mulai sekarang biar aku yang urus ini. Kamu dan Yu Siling nggak usah ikut campur. Tai ini Molan pulang diam-diam tanpa suara. Dia memang berniat tinggal di sini untuk waktu lama. Beberapa hari lalu, Molan sudah pergi ke anjing ke kantor. Kenapa dia belum pernah menghubungimu? Selain itu, kamu juga sudah tahu kan? Belum saatnya dia mencariku, kan? Jadi Anda akan terus pura-pura nggak tahu? Jangan gegabah dulu. Kalau begitu aku pamit dulu. Duduk.
kita bicara soal Yusiling. Aku tahu kamu sangat suka Yusiling. Tapi ada satu hal yang harus kamu pahami. Orang yang bisa membuat Mo Sansing rela menyerahkan 3% sahamnya dan bahkan mengusulkan dia masuk dewan direksi, pasti bukan orang biasa. MA, semua rumor tentang Siling di luar sana disebarkan oleh Paman. Dia memang sengaja ingin membuat Siling diragukan dan dicurigai orang lain, lalu dia muncul sebagai pahlawan yang menyelamatkan. Cara seperti ini sudah dia pakai ke 8 perempuan sebelumnya. Kamu juga tahu, tapi masih curiga padanya. Kenapa kamu begitu percaya padanya? Aku paham kalau kamu punya pendapat sendiri tentang Siling dan masih ragu sama dia. Tapi aku akan buktikan ke kamu. Pilihanku sudah benar. Aku bukan menilai orang seperti itu. Aku cuma peduli sama pengaruh dia ke Sansing dan ke kamu. Kamu itu anakku. Mama nggak mau kamu nanti menyesal dengan keputusanmu. MA, aku percaya sama dia. Aku berharap kamu percaya sama pilihanku. Aku pamit dulu. Bukannya kamu punya kunci? Jadi maksudmu aku bisa datang kapan saja aku mau? Itu kamu terlalu mengertikan. Kalau gitu, coba kamu jelasin maksudnya apa? Sesuai arti katanya. Bagaimana? Ngobrol apa sama ibumu tadi? Ya gitu-gitu aja. Ibu yang penyayang, anak yang berbakti. Ngomongin aku jelek nggak? Kamu tuh jujur banget ya. Yuk 11 Lingham, ayo kita buat kontrak pacaran baru. Pasal pertama, pihak pertama Yusiling nomor 1. Pihak kedua tidak boleh membantah pihak pertama Yusiling. Pihak kedua dengan sukarela menandatangani kontrak pacaran. Ini benar-benar ditandatangani secara sukarela. Sama sekali gak ada paksaan. Aku baru sadar waktu itu pas aku minta kamu tanda tangan kontrak. Mukaku kelihatan kasihan banget ya waktu itu. Serius dong, gak boleh ketawa. Pasal kedua, dalam keadaan apapun, kedua belah pihak tidak boleh menyembunyikan apapun dari satu sama lain. Atau berbohong, harus saling jujur. Setuju, ya? Pasal ketiga, tak peduli seberapa besar pertengkaran yang terjadi, kedua pihak tidak boleh mudah mengucapkan kata putus. Jika melanggar, pihak pertama tidak perlu menanggung tanggung jawab. Pihak kedua harus tanpa syarat menyetujui permintaan apapun dari pihak pertama. Apakah ibumu mengatakan sesuatu kepadamu? Yang ini juga nggak masalah kok. Pasal keempat, jika kedua belah pihak harus putus karena alasan di luar kendali, aku setuju dengan semua syaratnya. Nggak peduli apapun yang ibumu bilang ke kamu. Ada masalah apapun, kita selesaikan bareng-bareng. Awalnya aku cuma mau bikin kamu tenang. Kok malah jadi kamu yang menenangkan aku? Itu dia enaknya pacaran sama kakak. Aku nggak akan pernah biarin kamu hadapi masalah sendirian. Kakak pasti bisa atasi.
Sui King, apa kamu akan jadi komplotan juga? Pak Mo, di dalam perusahaan banyak rumor soal kenapa Direktur Ling tidak mengakui tanggung jawabnya sendiri. Kamu nggak ngerti, udah bawa banyak pengaruh. Linda Ogang baru saja bikin keributan. Dampaknya ya cuma segini aja. 11 Ling itu orang pintar, cukup diingatkan sedikit saja. Untuk usaha Ohi, mengerti Pak Mo? Xiao King, kamu dipromosikan ya? Selamat. Aku cuma ajukan pindah divisi kok. Mana bisa sama, kelihatannya sih cuma pindah posisi, tapi kamu bakal jadi direktur di tim pemasaran A, itu kan lebih bagus. Jadi asisten presiden memang punya masa depan, siapa tahu nanti kamu malah jadi direktur Xia King. Selamat ya. Iya, makasih. Xiao King, jangan nanti beneran jadi direktur Xia nggak kenal aku lagi ya. Ayo, cepat kerja lagi. Mas. Xiao King, kita nggak ada apa-apa ya. Kamu sebentar lagi pindah ke departemen lain ya. Ya sudah. Oh iya, Xiao King, sebentar lagi aku. Sebentar lagi aku dan dia mau pergi duluan. Kamu hati-hati ya pas pulang. Dadah. Ayo pergi. Nona Fia, aku tahu. Ada beberapa hal yang ingin aku bicarakan denganmu. Kamu nggak mau lagi jadi asisten Yusil? Sebenarnya cuma karena kamu nggak mau lihat dia dan Bu Zhao selalu bersama. Tapi yang terbaik adalah menggantikan. Bu Zhao lebih muda. Semua orang pernah melewati masa itu, suka sama wanita yang kelihatan sukses dan lebih dewasa dari dirinya. Kalau suatu hari nanti kamu juga bisa seperti Yusiling, maka aku yakin kamu juga bisa menarik perhatian Gu Zhaohe. Aku bisa lihat kok, Gu Zhaohe sama sekali bukan karena hal-hal itu suka sama kakak Yu. Lagi pula, aku memang nggak punya tanggung jawab dan keberanian seperti kakak Yu. Dari dulu aku sudah pengen resign, tapi apa kamu rela? Jadi kamu bisa sedih lihat mereka mesra-mesraan dan kebahagiaan mereka dibangun di atas penderitaanmu. Tentu saja, aku nggak rela. Tapi aku bisa apa? Kamu cuma nggak mau jadi orang yang dia benci, kan? Ujian, kamu ngobrol sama aku soal ini, sebenarnya mau ngomong apa sih? Maksud perusahaan gimana? Kamu seharusnya bisa dapat posisi dan pengembangan yang lebih baik. Selama ini kamu kerja bareng Yusiling, itu benar-benar pemborosan talenta. Kamu seharusnya jadi prioritas untuk dikembangkan. Jadi menurutku, nggak lama lagi, kamu pasti bisa lebih baik dari Yusiling. Ini maksud Pak Mo ya? Ini kesempatan langka, loh. Sekarang ini cari kerja itu nggak gampang. Bisa ketemu atasan seperti Pak Mo yang menghargai talenta itu lebih langka lagi. Setiap tahun lulusan baru banyak, tapi berapa banyak yang benar-benar bisa sukses? Tapi kalau kamu orang yang cerdas, kamu pasti tahu gimana caranya berterima kasih atas pengakuan dan pembinaan dari beliau.
nggak sih? Kenapa sekarang kamu bahkan lari pun kalah sama aku? Xia Xiaoqing ada urusan mau ketemu aku. Ada apa dengannya? Nggak tahu, katanya ada hal penting yang mau dibicarakan. Sekarang juga. Ayo kamu ikut aku saja. Dia sedang mencari Anda, ya Tuan Gu. Kenapa kamu gitu lagi sih? Dia pasti nyari kamu soal kerjaan. Ini prinsip kerja. Udah, aku selesain lari terus pulang nunggu kamu ya. Zahir. Xiaoqiang, ada apa? Kok buru-buru banget? Barusan Wujang datang mencariku, Wujang. Dia nyari kamu buat apa? Waktu itu pas kamu nganter aku pulang, kita difoto sama mereka. Dan mereka mau pakai itu sebagai bukti supaya aku menuduh kamu. Dengan syarat aku dipindahkan jabatan. Dan harus berhubungan dengan aku. Hari itu memang kita berdua bersama, tapi yang kita bahas cuma soal rencana karir kamu. Soal yang lain sama sekali nggak pernah terjadi. Kalau cuma berdasarkan beberapa foto, memang nggak bisa membuktikan apa-apa. Memang begitu, tapi aku rasa mereka pasti masih punya langkah selanjutnya. Aku yakin nggak cuma ini saja. Iya, jadi Zhao He, aku kepikiran mungkin kita bisa... Hei, blog Sucing sudah online. Apa dia masih hidup? Aku sudah lihat, jadi kamu jangan panik. Ya, tunggu aku. Sekarang aku masih ada urusan mendesak. Soal yang kamu bilang tadi sebenarnya nggak ada apa-apa, cuman masalah kecil. Aku pamit dulu. Blog Switching tiba-tiba online. Aku barusan sudah lihat. Menurutmu gimana? Mungkin nggak sih akunnya dibajak orang? Sekarang sudah nggak ada yang pakai blog lagi. Apa gunanya juga membajak akun? Iya juga. Berarti memang dia sendiri yang mengoperasikan. Balasan itu apa? Otomatisasi. Menunggu seperti ini juga bukan solusi. Gimana kalau dia nggak pernah balas? Begitu saja. Aku tanya dulu ke temanku yang ahli komputer, lihat apakah dia bisa bantu kita melacaknya. Alamat login. Biar aku pikirkan dulu soal ini. Pak Gu, ada yang melaporkan secara resmi dengan nama asli. Saya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Menurut waktu pengambilan foto, memang diambil setelah hari itu. Kamu mengajukan permohonan mutasi untuk Nona Xia Xiaoqing ke grup dan laporan yang kami terima isinya adalah kamu melakukan hubungan seksual dengan bawahan sebagai imbalan atas mutasi jabatan. Sekarang kami perlu melakukan penyelidikan. Beberapa foto saja tidak bisa membuktikan apa-apa. Memang benar saya menyetujui permohonan mutasi Xia Xiaoqing. Itu karena kemampuan kerjanya menonjol dan dia cocok untuk posisi setelah mutasi. Saya bisa buat penjelasan 1000 kata lagi. Pak Gu, masalah utamanya adalah pelapor meminta agar laporan ini diumumkan secara terbuka dengan nama asli. Dan pelapor itu sendiri adalah pihak terkait Xia Xiaoqing. Nona Xia, sesuai situasi, kamu perlu bekerja sama dengan kami untuk memahami kebenarannya. Tidak masalah, kan? Namun, mengingat insiden ini telah menyebabkan kerugian besar bagi saya. Saya berharap saat saya menyampaikan fakta, tidak perlu dilakukan siaran langsung secara internal di perusahaan, bukan?
Mengingat Pak Gu adalah direktur perusahaan, sedangkan saya hanya karyawan biasa. Saya menuntut keterbukaan dan keadilan. Tidak masalah. Baik. Tolong ikut saya sebentar ya. Ternyata inilah yang ingin dia bicarakan denganku tadi malam. Seharusnya tadi aku mendengarkan dia sampai selesai. Bukankah Xiao Gu dan Direktur Ling itu akur-akur saja? Menurutmu, apa yang dilakukan Xiao Qing? Aku pikir itu tidak mungkin, jangan bergosip lagi. Menurutku ini cuma cinta segitiga. Kalian lihat saja bagaimana tatapan Xiao Qing ke Pak Gu sehari-hari. Jangan-jangan Xiao Qing sakit hati karena cintanya ditolak lalu jadi benci? Mulutmu kok jahat banget sih? Aku cuma bilang, memangnya kenapa? Memangnya kenapa? Xiao Qing, biasanya dia nggak baik sama kamu ya? Kamu ini nyebelin banget sih, ngomong seenaknya. Dia baik sama aku, terus apa hubungannya sama jadi selingkuhan? Siapa yang selingkuhan? Siaran langsung sudah mulai. Kenapa sih? Udah deh, siaran langsung sudah mulai. Jangan kabur. Terkait isu bahwa Gu Zhaohe menggunakan alasan membantu saya pindah jabatan untuk meminta berhubungan dengan saya, di sini saya ingin memberikan pernyataan. Pada hari itu, memang benar ada foto yang menunjukkan saya dan Gu Zhaohe masuk ke lorong rumah saya. Namun hari itu saya sedang mabuk, dia hanya mengantar saya sampai depan pintu dan tidak melakukan tindakan tidak pantas apapun kepada saya. Selama waktu itu, saya memang sempat membicarakan soal pindah jabatan dengannya. Gu Zhaohe menyatakan bahwa dia mengakui kemampuan saya dan bersedia membantu memulai proses mutasi jabatan untuk saya. Saya tidak tahu mengapa pertemuan biasa saya dengan Gu Zhaohe sampai difoto oleh seseorang. Tapi tepat kemarin setelah pulang kerja, rekan dari Sanxing bernama Wu Jiang sempat menemui saya. Dia mengatakan dia berharap saya mau tampil untuk memberikan kesaksian palsu dan berjanji akan memberi saya imbalan yang besar. Saya tidak berniat menyakiti rekan-rekan yang pernah berjuang bersama untuk Sanxing dan Tianye. Namun demi sementara mendapatkan kepercayaan dari orang-orang yang berniat jahat, saya hanya bisa secara lisan menyetujui permintaannya. Saya mengakui telah membuat laporan palsu terhadap Gu Zhaohe. Saya akan mengundurkan diri secara sukarela dan tidak membutuhkan kompensasi apapun. Namun saya berharap perusahaan dapat menyelidiki alasan di balik fitnah jahat ini melalui kejadian ini. Oh, jadi seperti itu ya. Mengapa? Mengingat keseriusan insiden ini, kami akan memecat Wu Jiang, karyawan dari grup Sanxing. Kami juga menyetujui pengunduran diri Xia Xiaoqing. Kakak Ling, kenapa tidak menyambutku? Kakak, pada hari itu, sebenarnya aku sengaja membuatmu salah paham bahwa aku dan Gu Zhaohe pergi ke perusahaan bersama. Padahal kami hanya kebetulan bertemu di kafe bawah. Hari itu, aku memang agak cemburu waktu itu. Xiaoqing, maaf ya, sungguh maafkan saya sekali, tolong dimaafkan. Aku sendiri juga belum benar-benar memahami perasaanku. Aku tidak pernah berniat menjadikanmu katalisator dalam hubungan. Waktu itu aku cuma ngomong karena kesal, masa kamu nggak bisa bedain? Asal kamu mengerti saja. Kamu bilang suka sama seseorang. Aku juga ingin menyembunyikan perasaanku, tapi aku memang nggak bisa.
Coba bayangin, orang yang kamu suka setiap hari mondar-mandir di depanmu, terus-terusan, lalu dia juga tersenyum padamu. Kamu bilang, siapa sih yang bisa menyembunyikan perasaannya dalam situasi kayak gitu? Aku juga nggak bisa. Sekarang sudah resign juga, mungkin lama-lama nggak lihat dia lagi, aku bisa lupa deh. Aku mengerti perasaan seperti itu. Memang, kalau suka sama seseorang itu susah banget disembunyikan. Sebenarnya di sekitarmu juga ada orang seperti itu. Di sampingku ya. Hujauhe, tebak lagi. Siapa lagi coba? Aku nggak bisa nebak. Itu Andy. Kamu nggak sadar dia punya perasaan ke kamu. Tapi aku sama dia, kita cuma kayak sahabat perempuan aja. Mana ada sahabat perempuan? Itu semua cuma alasan. Kalian sudah kerja di bawah aku bertahun-tahun. Sebenarnya awalnya aku juga nggak sadar. Tapi setelah waktu berlalu, aku jadi sadar. Andy itu benar-benar sangat spesial buat kamu. Coba lihat, setiap kali kamu mabuk, dia selalu sangat khawatir, langsung mengantarmu pulang begitu kamu tidak senang. Dia pasti akan cari cara untuk membuatmu bahagia. Apapun yang terjadi padamu, dia pasti jadi orang pertama yang maju dan berpihak padamu. Termasuk saat kalian biasanya makan bareng, nemenin kamu main game. Bahkan kalau kamu ada masalah di pekerjaan, dia selalu jadi orang pertama yang bantu kamu selesaikan. Bahkan soal kamu suka Gujo, dia juga, Kak, aku sama dia benar-benar nggak pernah mikir ke arah itu. Menurutku kamu bisa coba pikirkan lagi. Hidup ini harus kasih diri sendiri lebih banyak pilihan. Apa? Hari ini kamu... Setelah kamu keluar dari kantor, dia sendirian di lorong lama banget. Aku bisa merasakannya. Dia benar-benar sangat menyukaimu. Bagaimana percakapanmu dengan Xia Xiaoqing? Kenapa kamu telepon di saat seperti ini? Ada perkembangan baru soal kasus Ying Qiao. Kami sudah menemukan salah satu staf keuangan yang pernah bertanggung jawab atas Ying Qiao. Tidak. Ayo bilang saja ada apa? Di Departemen Keuangan Quality Supervision ada seorang karyawan bernama Zhou Ju. Ini fotonya. Dia pernah bertanggung jawab atas proyek Ying Qiao, tapi setelah proyek itu ditutup, dia juga tiba-tiba saja dipecat oleh perusahaan. Selama beberapa tahun ini, ibuku terus mencarinya, tapi tidak pernah ketemu. Tapi belakangan ini dia muncul lagi. Kenapa dia tiba-tiba muncul secepat itu? Apa mungkin ini jebakan dari seseorang? Sepertinya tidak, karena anak Zhou Ju masuk TK. Jadi dia jadi lebih sering ikut kegiatan di komunitas. Banyak lembaga masih menyimpan informasinya. Apakah dia punya bukti di tangannya? Bukti langsung memang tidak ada, tapi dia memegang sertifikat untuk 4 toko. Itu bisa membuktikan bahwa toko-toko itu menjual barang palsu. Berbeda dengan yang diserahkan ke grup, sebelumnya dia memang berniat menyerahkannya ke grup, tapi belum sempat sudah dipecat oleh Mo Sanxin. Jadi, ibumu sudah menyiapkan semuanya, kan? Tapi dia tidak membiarkanmu memberitahuku, kan? Bagaimana kamu tahu? Aku adalah mantan pacar Shu Yiqing. Dan aku juga direkrut ke perusahaan grup oleh Mo Sanxin. Kalau aku jadi dia, aku juga pasti akan curiga padaku. Itu hal yang wajar. Ibuku akan segera mengadakan rapat dewan. Saat itu Direktur Zhou juga akan hadir di lokasi. Aku ingin kamu yang maju untuk menerima itu. Tapi, apakah
ibumu akan setuju? Ini satu-satunya kesempatan untuk menjatuhkan sanksi. Selama kamu bisa membawa Direktur Zhou ke lokasi, ibuku tidak akan curiga padamu. Kamu ngapain di sini? Beli sesuatu saja. Oh. Tapi rumahmu kan bukan di sekitar sini. Kenapa kamu belanja di sini? Makanan di sini tuh enak banget loh. Toko lain nggak ada. Baiklah. Aku sudah beli semua camilan enak, mau bareng enggak? Akhir-akhir ini situasi di perusahaan rumit. Kamu hati-hati ya, jangan terus-terusan ceroboh. Ingat, waktu menyerahkan laporan, pastikan periksa format dan salah ketik. Oh iya, waktu kirim email, pastikan juga periksa siapa yang di-CC. Kamu selalu salah CC orang. Dan kalau ada orang lain yang tanya soal kakak Ling, jangan semua kamu ceritakan. Kalau sampai terjadi sesuatu, kamu juga yang bakal sedih, kan? Iya, aku nggak apa-apa kok, ya. Toh, aku memang benar-benar sudah lama ingin resign. Sebenarnya kamu kan sudah nggak di Sansing lagi. Aku juga jadi nggak mau kerja lagi. Rasanya nggak ada artinya. Iya, beberapa waktu lalu ada perusahaan yang nawarin aku pindah. Gimana kalau kita pindah bareng, tetap jadi rekan kerja? Kamu segitu pengennya kerja bareng aku ya? Barusan kakak Ling baru saja pergi, dia cerita banyak hal ke aku. Hal apa? Dia bilang, dia mau menjemputku kembali ke perusahaan dengan segala kehormatan. Memang seharusnya begitu. Katanya juga ada yang suka sama aku. Bukan maksudnya begitu. Aku, ya sudahlah. Nanti saja kalau balik ke kantor kita bicarakan lagi. Sekarang kamu kerja yang benar dulu aja. Ini punya aku lagi. Iya, coba deh kamu bilang menurut pendapatmu secara pribadi, sejujurnya sebenarnya kira-kira kenapa nasibku bisa seberuntung ini ya? Iya. Xiao Wu, sudah berapa kali aku bilang, ketuk pintu dulu. Kakak sudah lama tidak bertemu. Kapan kamu pulang? Kalau dia tidak bilang ke aku pasti sudah suruh orang jemput kamu. Beberapa hari lalu, aku ke kantor, ketemu Zhao He, bahkan sempat menyaksikan sebuah drama. Tidak adakah seorang pun yang memberitahumu? Tidak ada yang bilang ke aku. Kalau aku tahu, pasti aku yang pertama datang menemui kamu. Aku mau mengadakan rapat pemegang saham. Baik. Apakah ada hal penting? Kanan, aku ingin bicara denganmu tentang masalah Ying Qiao waktu itu. Dulu, grup mengalami kerugian. Tapi di toko-toko justru untung. Katanya yang dijual itu bukan produk kita, Ying Qiao.
Jadi utang macet 10 miliar milik Ying Qiao ini harus aku selidiki dengan baik. Itu salahku. Manajemenku kurang baik. Aku bertanggung jawab. Sepertinya masalah Ying Qiao memang jadi duri di hati semua orang. Tapi beberapa waktu lalu, Yu Shiling baru saja menginisiasi audit internal tentang Ying Qiao di Dewan Direksi. Hasilnya tidak ada masalah apapun. Kalau 2 utang macet yang barusan Anda sebut itu hanya dugaan saja. Itu kurang baik. Kalau terus-menerus mempermasalahkan hal ini, para pemegang saham lain pasti akan punya pendapat. Yu Shiling adalah Yu Shiling. Yang ingin kulakukan bukan sekadar audit internal. Kakak baru saja pulang sudah langsung memberiku peringatan. Bagaimana maksudmu? Sekarang aku juga adalah pengelola grup ini. Waktu itu memang benar kejadian itu terjadi di bawah tanggung jawabku. Perlukah melakukan ini? Selama bertahun-tahun ini, baik Ying Qiao maupun Lin Kang berkembang dengan sangat baik. Ya, tapi kamu tetap ingin menjualnya. Sebenarnya ada apa di balik semua ini? Kamu sendiri tahu jawabannya. Dulu kita rugi 1 miliar, sekarang kalau rugi lagi pasti lebih dari 1 miliar. Saya memiliki tanggung jawab kepada pemegang saham saya. Juga harus bertanggung jawab kepada ayah. Semua yang kamu katakan itu hanya rumor belaka. Ini adalah perusahaan ayah, tapi juga perusahaan kita. Jadi semua yang kulakukan pasti demi kebaikan perusahaan. Hal-hal yang baru saja kamu sebutkan itu sudah diperiksa berulang kali, kan? Tidak ada masalah. Kalau kamu bicara soal akuisisi Tianye, waktu itu, begitu aku merasa ada yang tidak beres, aku langsung menghentikannya, tidak kulanjutkan lagi. Tidak ada asap tanpa api, pasti ada penyebabnya. Sangsing, apa kamu benar-benar ingin menghancurkan seluruh grup ini? Grup Sangsing adalah hadiah terakhir yang ayah tinggalkan untuk kita. Apa kamu benar-benar tega? Amanat ayah, aku tidak pernah melupakannya. Itulah sebabnya selama bertahun-tahun ini, aku bekerja siang dan malam demi grup ini. Kamu juga bergerak di industri pakaian. Kamu tahu betapa ketat persaingannya, kan? Di bidang ini, orang-orang bisa melakukan apa saja. Kita ini kakak beradik. Masa kita mau jadi bahan tertawaan orang lain? Adik yang baik. Sekarang ini adalah antara aku dan kamu. Satu-satunya kesempatan. Aku tidak pernah menganggapmu sebagai musuh. Kacing, kenapa kamu selalu tidak percaya padaku? Perusahaan kadang-kadang mengalami kerugian. Itu hal yang wajar. Apa sekarang aku mengelola perusahaan dengan buruk? Semuanya baik-baik saja, setiap hari selalu untung. Kamu tinggal fokus mengembangkan bisnismu di luar negeri dengan tenang. Kamu adalah pemegang saham utama di Sansing. Bantuanmu untukku juga sangat besar. Aku selalu ingat bagianmu di grup Sansing. Aku sama sekali tidak akan mengurangi hakmu. Kalau sekarang kamu masih menganggap ini urusan keluarga, ya?
dewan direksi. Itu sudah jadi urusan perusahaan, aku hanya bisa bersikap profesional. Ayo Siling, kita minum satu gelas. Akmo, kalau mau dibicarakan langsung saja. Kita berdua masih harus bersikap segan seperti ini. Kamu masih ingat tidak? Waktu aku rekomendasikanmu masuk dewan direksi, ingat pesanku? Sekarang, bagaimana kalau kita wujudkan janji itu? Saya selalu berusaha semampu saya. Tolong, Tuan Wu. Begitukah? Tapi kenapa menurutku sekarang matamu sudah tertutup oleh cinta? Sampai-sampai kamu sendiri tidak tahu harus berpihak ke siapa. Ah, jangan tegang. Aku cuma asal bicara. Tapi kalau bicara jujur, anak muda seperti Gu Zhaohe, janji setia sehidup semati gampang sekali diucapkan. Tertipu oleh manisnya sesaat, aku sangat memahaminya. Setelah mengatakan hal itu, di usia kita, kalau masih percaya hal-hal seperti itu, bisa-bisa kita rugi besar. Saya rasa Anda salah paham. Hubungan saya dengan Zhaohe tidak akan memengaruhi pekerjaan saya di Sansing. Lagi pula, di usia kita, mana mungkin mencampur adukan pekerjaan dan perasaan? Lihat. Sudah bertahun-tahun, kamu masih saja tidak mau belajar dari pengalaman. Satu Suyiking saja, menurutmu masih kurang? Hei, kamu benar-benar naif, ya? Suyiking. Kenapa dia menghilang? Apa itu tidak ada hubungannya denganmu? Su Yuking menggelapkan sejumlah besar dana perusahaan dan melarikan diri dengan uang itu. Sekarang tidak diketahui keberadaannya. Dia bahkan hampir menyeretmu juga. Dan aku... Semua orang di perusahaan tahu soal ini. Dulu waktu kamu mau masuk ke proyek Yingtia, aku sepenuhnya mendukungmu. Tapi Su Yuking sama sekali tidak mengizinkan. Sekarang kelihatannya dia memang takut kamu akan menemukan apa yang dia lakukan. Dia telah mengecewakan kepercayaanmu. Ah, yang itu sudahlah, lupakan saja. Masalah utamanya adalah dia rela meninggalkanmu demi uang. Kamu nggak masih berharap sama dia, kan? Sekarang, Gu Zhaohe memang benar-benar nggak kekurangan uang. Tapi siapa dia sebenarnya? Dia itu putra sulung dari grup Sansing. Pilihannya terlalu banyak. Umurnya juga masih muda. Di usia segitu, laki-laki bahkan belum punya selera yang tetap. Jangan sampai kamu salah paham. Bagaimana kalau suatu hari dia bosan? Dia nggak suka lagi. Kalau dia mau pergi, dia tinggal pergi. Seluruh dunia ini bisa jadi pilihannya berikutnya. Lalu kamu gimana? Bodoh banget. Masa kamu mau memohon sama dia? Cobalah lebih realistis. Tapi aku beda. Aku benar-benar suka sama kamu. Selama bertahun-tahun ini aku sudah menghabiskan banyak tenaga dan perhatian membimbingmu. Sekarang kamu sudah bisa berdiri sendiri dan aku juga membantumu melewati rintangan ini. Biarkan Anda bergabung dengan Dewan Direksi. Saham 3% itu juga aku yang kasih ke kamu. Ini artinya apa?
Uang dan status bisa saja aku lepaskan, tapi kamu, aku nggak bisa lepaskan. Saham itu, kalau aku bisa kasih, aku juga bisa ambil kembali. Akulah orang yang paling cocok untukmu. Kamu memang berbeda dengan Wu Xiaoxi. Hubungan kita berdua tidak pernah dipengaruhi oleh apapun. Panggil aku. Kamu pelan-pelan saja tertawa, aku pergi dulu, jangan buru-buru menolak aku. Ulanglah dan pikirkan baik-baik lagi. Wu Xiaohe, dia itu masih anak-anak. Baik itu soal saham ataupun perusahaan, semuanya milik ibunya. Besok adalah rapat Dewan Darurat, aku akan pastikan lagi soal siapa yang keluar. Ini foto Yoju. Ini alamatnya, ini juga kontaknya. Besok kamu bawa dia langsung ke lokasi. Dia akan pegang 4 catatan toko yang tersisa. Asal kita berhasil membongkar Mo Sansing, ibuku pasti akan percaya padamu. Iya, tenang saja. Santai saja. Kamu adalah orang yang paling aku suka. Aku ingin ibuku juga, seperti kamu juga. Oke. Iya, iya. Halo, Bos Mo sudah menemukan Juju. Ada kontak dengan kakakmu? Mengapa? Sepertinya Molan bergerak sangat cepat. Sekarang harus bagaimana? Kataku ini memang dia benar-benar ingin menyingkirkan aku dari rumah. Tapi kalau kamu tidak membuatnya jatuh saat dia paling yakin akan menang, bisa jadi nanti dia masih akan bikin masalah lagi. Tuan Mo, maksud Anda adalah... Kalau jatuh, harus jatuh sekalian sekeras-kerasnya. Hati-hati di jalan. Baiklah, silakan. Hei, ya. Bukannya aku suruh kamu jemput Pak Yo? Di mana U11 Ling?
Aku menyuruh dia pergi menjemput Yoju. Kamu ini mempertaruhkan masa depan Sansing. Kalau terjadi apa-apa, kamu mau ganti rugi pakai apa, MA? Aku percaya padanya. Baik, halo, Buyo. Saya sebentar lagi sampai. Mohon tunggu sebentar ya. Oke. Kalau Anda sudah sampai, telepon saya saja. Tidak usah buru-buru. Orang dari bulan sudah datang. Halo semuanya. Tolong bisa lebih cepat lagi, macet soalnya. Para Dewan Direksi, kali ini kita mengadakan rapat mengenai pemberhentian Tuan Mo Sansing dari jabatan Ketua Dewan. Setelah pemaparan fakta-fakta terkait selesai, para Dewan Direksi yang hadir akan melakukan voting dengan mengangkat tangan untuk memutuskan apakah Tuan Mo Sansing masih layak menjabat sebagai Ketua Dewan. Yang melaporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Tuan Mo Sansing kali ini adalah Nona Molan dengan isi laporan meliputi kerugian besar dana pada proyek Yingqiao, manajemen perusahaan yang buruk, serta dugaan keterlibatan dalam konspirasi pengalihan aset perusahaan. Semua dokumen terkait sudah dibagikan kepada Anda sekalian. Saya yakin semuanya sudah membacanya. Selanjutnya, Tuan Mo Sansing akan memberikan penjelasan. Penjelasan saya sederhana. Laporan Nona Molan tentang saya didasarkan pada kekhawatiran, dugaan pribadinya. Saya memahami perasaannya dan menghormati haknya sebagai pemegang saham mengajukan rapat Dewan Direksi. Selanjutnya, silakan Nona Molan untuk memberikan pernyataan. Saya tidak akan menuduh tanpa bukti hanya karena kecurigaan pribadi. Saya akan menghadirkan seorang saksi kunci untuk memaparkan masalah keuangan grup Sansing dalam beberapa tahun terakhir kepada semua orang. Mohon semua bersabar menunggu. Aduh. Bisa lebih cepat lagi nggak? Masih berapa lama lagi? Masih di jalan. Tunggu sebentar, seharusnya sebentar lagi sampai. Hari ini masih ada satu anggota dewan yang belum hadir di rapat direksi. Adegan ini terasa sangat familiar, sepertinya baru saja terjadi belum lama ini. Kalau aku tidak salah ingat, sepertinya waktu itu di acara penandatanganan kontrak hak pengelolaan lahan dan lain-lain. Maaf, nomor yang Anda hubungi sedang tidak dapat dihubungi. Oke, setelah anggota dewan terakhir datang, masih ada yang kurang? Anakku baik-baik saja. Dia di TK dan sebentar lagi kamu bisa ketemu dia.
Semua karena masalah dari pihak kami. Saksi tidak bisa hadir. Untuk sementara, rapat ini kita tunda dulu. Tidak apa-apa, Tan. Kalau begitu, izinkan aku bicara beberapa kata. Seperti yang kalian lihat, ini sangat sulit bagiku. Selama beberapa tahun ini, persaingan di pasar pakaian dalam negeri sangat ketat dan grup Sansing bisa berkembang sampai sekarang, bisa dibilang benar-benar bertahan di tengah kesulitan. Meskipun aku bukan yang terbesar di perusahaan, tapi aku selalu berjuang demi perkembangan grup ini. Aku sudah mencurahkan seluruh tenaga dan pikiranku. Kakakku, pemegang saham terbesar perusahaan, sudah lama mengembangkan usahanya di luar negeri. Itu sangat melelahkan. Saking sibuknya, bahkan anak kandungnya sendiri pun tidak sempat dia urus. Jadi selama ini, aku yang mengurus Zhaohe di dalam negeri. Setelah dia masuk ke perusahaan, aku juga sudah mencurahkan tenaga untuk membimbingnya. Tapi aku benar-benar tidak menyangka akan ada kejadian seperti hari ini. Sejujurnya, aku sangat memahami kakakku. Sekarang pasar luar negeri benar-benar kacau, bisnis sulit dijalankan, sedangkan pasar dalam negeri berkembang pesat dan penuh harapan. Melihat grup kita berkembang sebaik ini sekarang, apakah wajar kalau dia ingin mengambil kembali haknya? Itu wajar. Sebenarnya, masalah ini seharusnya bisa kami bicarakan dan selesaikan di rumah. Saya minta maaf karena membuat kalian melihat hal seperti ini. Jika kalian benar-benar merasa saya, Mo Sansing, bermasalah dalam mengelola perusahaan dan tidak lagi cocok memimpin grup Sansing meraih prestasi baru, saya bersedia secara sukarela mengundurkan diri dari posisi ketua Dewan Direksi. Lalu, kita semua bisa bersama mempertimbangkan kembali dan memilih seseorang yang menurut kalian paling cocok menjadi ketua Dewan Direksi. Masa jabatan saya sendiri sebenarnya juga hanya tersisa sedikit lebih dari 1 bulan, jadi jika saat itu saya, Mo Sansing, masih diberi kesempatan untuk melanjutkan sebagai ketua Dewan Direksi, saya akan terus mengabdikan diri pada hal-hal ekstrim tanpa teraguan. Ya, terima kasih. kita sudah masuk perangkap. Pasti sebelumnya sudah ada yang mengatur dan kamu sudah dengar dari 11 link. Saat menjemput Youju, dia masih menelepon, tapi setelah sampai telepon diputus. Youju pasti sudah dijemput orang lain, masalahnya memang di dia. Maaf, memang ini salah saya. Memangnya kamu salah apa? Yang tahu Youju akan muncul hari ini cuma kamu dan aku. Kenapa kamu membiarkan dia pergi? Akhirnya Youju malah tidak muncul. Ibu, kalau kamu bisa menemukan Youju, Mo Sansing juga bisa menemukannya. Kenapa kamu menyalahkan 11 link? Aku hanya percaya pada fakta yang ada di depan mata. Zhao Xing. Saya ingin bicara dengan Pak Mo secara pribadi. Bisakah kamu keluar dulu? Tuan Wu, shalom. Apa lagi yang ingin kamu katakan? Hari ini memang kesalahan saya. Saya benar-benar minta maaf karena tidak menjemput Youju. Tapi saya sudah ceritakan kronologinya pada Anda. Bukankah Anda merasa aneh? Sejak proyek Ningqiao, Mo Sansing selalu bekerja dengan sangat rapi tanpa celah. Dia tahu betul Anda akan kembali,
Mana mungkin dia datang ke rapat dewan tanpa persiapan sama sekali? Anda sangat mengenal Mo Sansing. Setelah lulus saya langsung bekerja di bawahnya. Dalam waktu yang cukup lama, 6 tahun, jadi Anda tahu. Mo Sansing, dia tidak akan pernah menempatkan dirinya dalam posisi yang pasif. Dia membiarkan Anda mengadakan rapat dewan secara mendadak. Pasti dia sudah menyiapkan langkah cadangan. Kalau kamu begitu paham tentang dia, coba kamu bilang, apa langkah cadangannya? Apa itu kamu? Memang benar, kejadian hari ini adalah kesalahan saya. Tapi kalau saya yang jadi dia, saya tidak akan setuju dengan Zhao He untuk menjemput Yoju. Saya tidak akan menempatkan diri saya dalam situasi yang begitu memalukan seperti sekarang. Siapa tahu kalian sebenarnya sedang berakting. Mo Sansing bekerja sama dengan pemegang saham lain ditambah 3% saham yang ada di tanganmu. Apalagi yang bisa menggoyahkan? Kekuatan bicara Mo Sansing di dalam grup. Kalau memang begitu, saya tak perlu menunggu Anda kembali. Saya bicara sebanyak ini sekarang. Bukan berarti saya ingin membela diri. Hanya saja, saya, Zhao He, dan Anda, kita semua tahu persis. Kita berharap semua hal yang dilakukan Mo Sansing bisa diketahui publik, bukan? Sebelum menghadapi lawan yang begitu kuat, bukankah seharusnya kita mempersiapkan segalanya dengan matang? Saya mulai mengerti kenapa Zhao He begitu menyukaimu. Kamu bukan wakil direktur 3 provinsi Rumo, grup 3 provinsi terlibat. Saya sebenarnya tidak terlalu peduli anak saya punya pacar seperti apa. Kamu memintaku memilih. Kamu sendiri bilang lawanku sangat sulit dihadapi. Kehadiranmu akan sangat memengaruhi penilaian Bu Zhao He. Kamu sendiri sudah melihatnya. Dia hanya berusaha melindungimu, sama sekali tidak memikirkan hal lain. Kamu memengaruhi setiap keputusannya, dan keputusan-keputusan itu langsung menentukan kalah atau menang di akhir. Saya tidak akan menyerahkan 3% saham yang saya miliki kepada Gu Zhao He tanpa syarat. Dan sekaligus mengurus serah terima pekerjaan. Meninggalkan posisi wakil presiden grup Sansing. Memutuskan secepat ini? Tidak perlu dipikirkan lagi dengan baik-baik. Buatlah pilihan seperti pilihan lainnya. Saya akan tanpa ragu memilih Gu Zhao He. Itu karena Zhao He masih muda. Jadi Anda mempertaruhkan masa depan. Jangan memuji saya lagi. Apa yang sudah saya janjikan pasti akan saya tepati. Tapi saya ingin menambahkan satu hal. Saya berharap Anda bisa lebih mempercayai Zhao He. Dia bukan orang yang emosional seperti yang Anda lihat. Saya tidak punya keluarga, jadi saya sangat memahami betapa pentingnya keluarga. Saya tidak ingin Zhao He karena aku. Kehilangan keluarga seperti Anda. Itu yang terbaik. Saya masih punya satu minta lagi. Tolong kembalikan karyawan lama, Xia Oki. Dia bisa sangat membantu pekerjaan Bu Zhao He. Baik. Buling.
Tidak apa-apa, kalian lanjutkan pekerjaan kalian dulu. Ibu saya bilang sesuatu ke Anda, ya? Kalau dia suruh Anda pergi, saya akan bicara sama dia. Oke. Tidak. Ini keputusan saya. Saya sudah melakukan kesalahan besar. Saya harus bertanggung jawab atas itu, jadi saya akan pergi bersama Anda. Saya nggak mau kerja lagi. Bisa nggak jangan ketanak-tanakan begitu? Apapun yang saya lakukan, di mata Anda selalu ketanak-tanakan, ya? Bukan itu maksud saya. Oke, kalau begitu sekarang, letakkan barang-barangmu. Kita tetap di sini bersama atau kita pergi bersama. Itu keputusan saya. Bisa nggak kamu menghargai saya? Menghargai kamu? Baik, saya hargai kamu. Keputusan yang kamu buat, jadi saya harus terima apapun keputusanmu tanpa perlu diskusi dengan saya. Apakah di matamu saya selamanya hanya anak kecil yang tidak layak dipercaya dan tidak layak diandalkan? Bahkan tidak pantas untuk berjalan berdampingan denganmu. Tenangkan dirimu dulu, kamu memang tidak pernah percaya. Sejak awal kamu tidak pernah berpikir kita akan punya masa depan. Semua perjanjian yang kita buat, satelit apa itu semua cuma bohong untuk anak kecil. Saya hanya ingin berjalan teguh bersamamu. Apa itu begitu sulit? Sekarang saya hanya ingin menemukan bukti. Baik. Saya akan mencari bukti untukmu. Saya akan mencari jujur. Mungkin ibumu benar. Keberadaanku akan memengaruhi segalanya. Aku harus melanjutkan semuanya sendiri. Baik, kalau di sana tidak ada dia, kalau ada kabar apapun, hubungi aku. Buka pintunya.
11 Ling pergi. Kamu jadi seperti ini. Apa yang dia katakan memang benar. Kamu memang kekanak-kanakan. Kamu sudah membuat dirimu seperti ini. Sekarang saya puas. Yu Siling keluar dari perusahaan. Itu adalah pilihan yang aku minta dia buat. Dia memilih hubungan denganmu. Kamu sekarang seperti ini. Itu sia-sia saja atas ketulusannya. Menyakiti dirimu sendiri seperti ini. Pernahkah kamu memikirkan perasaanku saat melihatmu seperti ini? Dia selalu sangat santai. Hubungan di antara kita. Itu adalah hal yang paling kurang dalam dirinya. Sejak kecil dia sangat mendambakan sebuah keluarga yang hangat. Tapi karena ada hal itu, akhirnya muncul perbedaan di antara kita. Lihat, kamu menyalahkanku, mengeluh padaku, membenciku. Dia tidak ingin mempengaruhi hubungan antara aku dan anakku. Jadi dia memilih untuk pergi. Kamu tidak merasa kepergiannya itu? Ya, aku baik-baik saja. Aku tidak ingin memberitahumu. Tapi melihat kondisimu seperti ini, aku tidak tahu kamu masih bisa bertahan sampai kapan. Lalu saham yang dia lepaskan, usaha yang dia bangun bertahun-tahun, semuanya sia-sia. Bukankah kamu memang tidak pernah suka padanya? Tapi kamu masih memikirkan dia. Aku tetap pada pendirianku. Aku tidak pernah tidak menyukainya. Aku hanya tidak percaya padanya. Tapi dia sudah membuktikan dengan tindakannya. Jadi kamu tidak salah percaya pada orang? Sekarang kamu bicara seperti ini ke aku? Maksudmu mau mengintirku? Aku sudah pernah kalah dari Mo Sansing sekali. Aku tidak boleh kalah lagi. Satu-satunya cara adalah membuat Mo Sansing percaya bahwa aku menyalahkan semua kesalahan pada Yu Siling. Dengan begitu dia akan panik dan tidak punya rencana cadangan, jadi dia akan lengah dan kita akan punya lebih banyak waktu untuk mencari kesempatan, mencari bukti, jadi kita harus memaksanya pergi. Kamu adalah anakku. Tentu saja aku ingin melihatmu bersama orang yang kamu sukai, tapi sebagai pemegang saham terbesar di grup Sansing, aku tidak bisa hanya memikirkan kita berdua, aku juga harus mempertimbangkan kepentingan seluruh grup. Dalam situasi saat itu, aku hanya bisa memilih seperti itu. Jika harus mengulang lagi, aku tetap akan memilih seperti itu. Baik, tapi ingat, tidak peduli seberapa sengit aku dan pamanmu saling berhadapan, atau apapun yang terjadi pada grup Sansing, apakah bertahan atau hancur. Pada akhirnya, bagiku, yang paling penting, tetaplah kamu. Biar aku masak sesuatu untuk kita. Sudah lama kita tidak makan bersama. Masa kita tidak bisa berpisah sementara selama sebulan saja? Baru-baru ini, grup Sansing dan grup Singan di Longhu, kota Anqing, telah mencapai kesepakatan akuisisi lapangan yang berarti grup Singan akan segera berinvestasi di grup Sansing. Untuk itu, grup Singan meminta audit tahap ketiga ke kondisi keuangan dan operasional grup Sansing. Diketahui, grup Sansing akan segera mengadakan rapat dewan direksi untuk memilih ketua dewan. Namun, menurut informasi yang kami peroleh, pesaing terbesar Tuan Mo Sansing adalah keponakannya sendiri, Wu Zhao.
Ibu Zhao Yi adalah putra Molan, seorang pengusaha luar negeri terkenal dari kota Anjing. Akhirnya, semuanya akan berakhir. Akhir-akhir ini aku menyadari beberapa hal. Tidak peduli kapan kamu mulai, tidak pernah terlambat. Selama bertahun-tahun ini, aku selalu mencari alasan kenapa kamu pergi tanpa pamit. Aku sudah membayangkan ratusan kemungkinan. Namun sejauh ini belum ada jawaban. Sekarang, hanya tersisa satu kemungkinan terakhir. Suyiki, kamu seharusnya bertanggung jawab atas proyek Eagle's Nest. Halo, Xiaolan, sepertinya aku sudah tidak kuat lagi. Aku ingin bertemu denganmu sekali saja. Dia datang. Catatan saja. Ya, aku yang mengambilnya karena terburu-buru. Tolong beritahu aku alamat TK anaknya. Saat kamu menelepon dia, aku ada di depannya, kamu menculik anaknya. Aku juga tidak. Aku hanya tahu dia sangat memikirkan anaknya. Coba pikirkan orang lain. Dia sangat peduli anaknya sendiri. Namun, bagimu aku begitu. Alamat tempat tinggal Ju sekarang adalah di Jalan Yang Hua. Lorong 5 nomor 42. Liu Sanxi, berapa banyak uang yang diberikan kepadamu? Uang untuk biaya pengobatan orang lain. Apa gunanya? Kalau aku bicara, semuanya akan terbongkar. Aku sudah mengecewakanmu. Aku juga mengecewakan ibumu. Baru saja. Apalah aku catatan barusan? Kalau itu terekam, tunjukkan ke Yoju. Yoju pasti akan memilah. Menjadi manusia, ia harus begitu. Apakah sudah terlambat? Aku tidak membenci. Tata sandinya adalah tanggal lahirmu. Kamu sebelumnya. Semua hal yang pernah kamu lakukan, aku tahu. Terima kasih sudah memberitahuku semua ini.
berjalan. Tolong bantu aku lacak alamat IP dari postingan Weibo ini, harus cepat. Selama bertahun-tahun ini aku selalu berusaha memperhatikanmu. Aku tidak menyangka kamu tidak pernah menyelidiki kasus Cynthia. Aku sangat malu, aku telah mengkhianati perasaanmu. Aku tahu polisi sudah mencariku. Aku harus memberimu penjelasan. Dulu, dalam proyek Ying Kiao, Mo Sansing mengusulkan untuk diam-diam memindahkan aset 3 provinsi melalui Ying Kiao. Saat itu aku sebagai penanggung jawab utama Ying Kiao pernah mengajukan keberatan, bahkan sempat ingin mundur. Tapi di hadapan godaan keuntungan besar, aku benar-benar sulit menolak. Akhirnya menjadi kaki tangan Mo Sansing. Kemudian, dalam sebuah pemeriksaan dari departemen terkait, masalah Ying Kiao akhirnya terbongkar. Mo Sansing langsung melemparkan seluruh tanggung jawab Ying Kiao kepadaku. Dia berusaha mengirimku ke luar negeri untuk menciptakan kesan seolah-olah aku melarikan diri karena takut dihukum. Selama 3 tahun ini, aku tak kunjung muncul. Sebenarnya, aku memang tidak sanggup mengucapkan kata-kata itu. Siling, ikutlah denganku. Aku semakin sadar bahwa keputusan yang kuambil waktu itu semata-mata demi uang. Aku pikir setelah 3 tahun, kamu akan berhenti mencari kebenaran. Jadi aku pun bersembunyi dengan tenang tanpa rasa bersalah. Tak kusangka, kamu sama sekali tidak pernah menyerah. Hasil rapat, Wu Zhao terpilih sebagai ketua Dewan Direksi. Siling, maafkan aku yang selama ini selalu menghindar. Sebenarnya aku sudah menyalin seluruh tagihan asli Ying Tiao dan semua data terkait saat itu. Agar tidak ketahuan, aku menyembunyikannya di dalam foto bersama kita. Semua dokumen ini cukup untuk dijadikan bukti menuntut Mo Sansing. Siling. Tak kusangka hanya dicopot dari jabatan tapi masih mempertahankan sahamnya. Itu terlalu menguntungkan dia. Yah, mau bagaimana lagi? Dia kan pamanku.
Jadi sekarang aku harus memanggilmu ketua dewan, Bu? Mungkin masih ada sebutan lain juga. Sebelah Slim, ada beberapa hal yang ingin aku bicarakan denganmu. Benarkah? Masih ingat waktu pertama kali kita datang ke tempat ini? Apakah itu hanya untuk mendekatimu? Tapi aku sama sekali tidak menyangka. Aku ternyata jatuh cinta padamu. Aku bertanya pada diriku sendiri, sebenarnya apa yang aku cintai darimu? Mungkin awalnya karena tertarik pada penampilan. Mungkin juga karena dorongan sesaat, tapi akhirnya aku mengerti. Di antara kita, terlalu banyak kesalahpahaman dan kejadian tak terduga. Jadi aku ingin mengambil keputusan. Aku ingin mengakhiri hubungan kita ya sekarang. Dari tempat pertama kali kita bertemu. Aku tidak menyangka hari ini akan datang secepat ini. Aku mengerti. Apakah kamu bersedia melepaskan status pacar dan menjadi istriku? Silly. Selama masa kita berpisah ini, cintaku padamu tidak pernah berkurang. Setiap kali aku merindukanmu, aku akan mengeluarkan cincin ini. Berharap kamu kembali lagi ke sisiku. Mulai sekarang, aku tidak akan membiarkanmu pergi lagi dariku. Maukah kamu menikah denganku? Tapi 3% saham itu harus kamu kembalikan padaku. Aku harus tetap bekerja. Rumah kita harus tetap seperti semula menurutku.